Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Bungsu, NIM 06061082025135, kelas Penjas A. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, evaluasi pembelajaran. Yang pertama, di sini ada hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Hakikat yang artinya pemikiran yang dapat berarti penilaian atau pengukuran, berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Prinsip-prinsip evaluasi meliputi valid, berorientasi pada kompetensi, berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil, dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis, dan akurat. Prinsip dalam hal ini berarti pedoman yang seharusnya dimiliki oleh guru sebagai evaluator dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran yang pertama, fungsi penempatan, yaitu evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pengukur kecepatan yang disyaratkan di awal suatu program pendidikan. Yang kedua, fungsi selektif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memilih, misalnya memilih siswa yang dapat masuk kelas atau tidak. Yang ketiga, fungsi diagnostik, apabila alat teknik yang digunakan dalam melakukan kegiatan evaluasi cukup memenuhi persyaratan. Yang terakhir, ada fungsi pengukuran keberhasilan, yaitu evaluasi yang dimasukkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program pendidikan berhasil diterapkan. Nah, di sini ada kisi-kisi soal pilihan ganda dan esai. Yang pertama, menyajikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Yang kedua, menganalisis yang bukan merupakan sikap kepahlawanan Raja Purnawarman. Yang ketiga, memahami dari kerajaan mana Raja Purnawarman berasal. Keempat, menganalisis wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Yang kelima, mengidentifikasi dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyatnya. Sini ada contoh soal evaluasi pembelajaran. Berilah tanda silang atau pada huruf A, B, C, dan D sebagai alternatif jawaban yang tepat. Soal pertama, Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun A. 393 Masehi, B. 325 Masehi, C. 395 Masehi, dan D. 359 Masehi. Soal kedua, perjuangan yang telah dilakukan Raja Purnawarman adalah A. Membuat candi, B. Membuat prasasti, C. Membunuh orang, D. Membangun saluran air, dan memberantas perampok. Soal ketiga, di bawah ini yang bukan merupakan sikap kepahlawanan Raja Purnawarman adalah A. Ikhlas, B. Berani, C. Putus asa, D. Gigih. Nah, di sini ada contoh soal esainya. Jawablah pernyataan di bawah ini dengan tepat. 1. Raja Purnawarman merupakan raja dari kerajaan. 2. Bagaimana wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman? Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai. Ketiga, tuliskan dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi Tarumanegara. Sini ada taksonomi belum. Pengertian taksonomi belum secara etimologis, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein yang artinya mengklarifikasi dan nomos yang artinya aturan.
Jadi taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkatan yang rendah hingga yang tinggi. Di sini ada 3 ranah taksonomi Bloom. Yang pertama itu ada ranah kognitif, kedua ranah afektif, dan ketiga ranah psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif. Sini ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemaduan, dan penilaian. Dan di ranah afektif ada penerimaan, partisipasi, nilai yang dianut, organisasi, dan karakteristik. Di ranah psikomotor terdiri dari persepsi, kesiapan, nah di sini ada langkah-langkah menerapkan taksonomi Bloom. Yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Ketiga tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi. Dan yang keempat gunakan kata kerja kunci yang sesuai. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya dan tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.